Aku punya pertanyaan. Ketika aku dipilih menjadi pemimpin kelompok syukur pada pengangkatan Tuhan, di awal aku berusaha keras melaksanakan tugas, antusias bersekutu saat pertemuan. Lalu aku sadar saudari Chen di kelompokku berkembang cepat. Persekutuannya tentang kebenaran, mencerahkan, dan saudara-saudari lainnya menikmatinya. Mereka juga suka meminta bantuannya untuk pertanyaan mereka. Mulanya aku kira itu bagus untuk kelompok kami karena dia membantu menjawab pertanyaan. Benar. Aku senang akan hal itu. Iya. Seiring waktu, aku mulai merasakan konflik karena aku yakin rekan lainnya akan memilih dia untuk menjadi pemimpin berikutnya. Aku menjadi sedih memikirkan orang lain mengambil alih tugasku, dan aku bahkan kehilangan semangat. Bagaimana aku harus menghadapi masalah ini? Kau telah terbelenggu oleh status. Sebenarnya aku mengalami hal yang sama beberapa waktu lalu. Saat orang lain lebih baik daripada aku tidak menjadikannya pelajaran atau bekerja bersama mereka. Sebaliknya, aku takut mereka akan mengambil alih jabatanku. Demi melindungi statusku, aku berusaha lebih keras menyelesaikan tugasku. Tetapi karena niatku salah, aku kena masalah dan keadaanku memburuk. Lalu aku membaca firman Tuhan yang membantuku menemukan jalan penerapan. Lalu bagaimana kau menanggapinya? Tahun lalu, pemimpin gereja kami, Saudari Laura, digantikan karena beliau belum membuat hasil yang nyata. Setelah semua berdiskusi, aku yang dipilih menjadi pemimpin gereja. Saat aku terpilih, aku merasa sangat tertekan. Karena aku tahu itu tugas yang baru. Benar. Tetapi di waktu yang sama, aku merasa senang. Karena hasratku mendapatkan status dikabulkan. Aku kira aku dipilih menjadi pemimpin gereja karena kualitas dan juga kemampuanku. Kulakukan yang terbaik saat melakukan tugasku. Jika tidak mengerti, aku rajin mencari bantuan dan belajar. Aku juga sering menemui saudara-saudari dan mencari firman Tuhan untuk bersekutu. Aku sering memberitakan firman bagi saudara-saudari yang baru bergabung. Aku senang ketika mereka tersenyum dan berkata, "Terima kasih saudari." Saat itu, aku tidak ingin beristirahat, bahkan hanya sesaat. Aku ingin mengerjakan semua tugas sendiri. Suatu ketika, aku harus ikut ujian universitas, sehingga aku harus mengurangi tugasku. Saat selesai ujian dan kembali ke pertemuan, aku sadar saudara-saudari mengalami kemajuan. Ada 2 saudari yang mampu menemukan firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara-saudari. Itu adalah hal yang bagus, tetapi aku jadi merasa sedikit frustasi. Aku pikir saudara-saudari tidak membutuhkanku dan tidak akan datang padaku lagi. Suatu hari aku datang ke pertemuan. Saudara-saudari di kelompok itu mulanya tidak terlalu mampu bersekutu. Tetapi kali ini aku melihat saudari Evelyn berinteraksi sangat baik dengan semuanya. Dia begitu mengasihi dan sabar mendorong saudara-saudari mendiskusikan pemahaman atas firman Tuhan. Berkat dorongan dan arahannya, semua berkomunikasi dengan aktif dan tampak dekat dengannya. Melihat hal itu, aku malah jadi merasa kecewa. Saudari Evelyn mungkin akan mengambil alih posisiku suatu hari nanti. Rasanya seperti krisis. Tidak berapa lama, aku melihat seorang saudari mengirimkan pesan di kelompok dan meminta saran. Bagaimana orang menenangkan hati di hadapan Tuhan? Aku sudah ingin menjawab ketika saudari Evelyn mengirimkan bagian dari firman Tuhan, sekaligus menyampaikan pemahamannya. Menurutku, ayat yang ditemukannya sesuai dan pemahamannya praktis. Dia juga menjelaskan cara penerapannya. Tidak ada yang bisa aku tambahkan. Dan aku merasa sangat sedih. Kelompok itu adalah tanggung jawabku pada awalnya. Dulu aku yang menemukan firman Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Aku berpikir, jika dia sangat proaktif menjawab pertanyaan siapapun, orang berpikir apa tentang aku? Pemimpin mereka tidak dapat menjawab pertanyaan, tidak secakap dia. Jika dia selalu antusias membantu mereka, apa mereka pikir aku pemimpin yang tidak berguna? Aku terus memikirkannya dan merasa iri padanya. Bahkan aku pikir, tidak bisa.
Aku harus bekerja lebih giat. Kau tidak boleh mengalahkanku. Namun, setelah itu aku selalu berbuat keliru. Aku bahkan keliru saat melakukan tugas sederhana. Suatu ketika aku menulis pesan yang ingin aku kirim sebagai pengingat pertemuan pemimpin dan diaken lain. Aku tidak sengaja mengirim pesan itu pada kelompok pendatang baru. Aku baru sadar setelah seorang saudari menghubungi dan memberitahuku. Aku merasa canggung dan segera menghapus pesan itu. Meski itu bukan perkara besar, aku jadi sangat merasa bersalah. Aku berpikir, bagaimana bisa aku keliru antara kelompok pendatang baru dan kelompok pemimpin? Saat itu, aku merasa tidak berguna, tidak bisa bekerja dengan benar. Aku juga ada ujian universitas, sehingga aku tidak bisa melakukan tugas secara penuh. Aku berpikir, berakhir sudah, posisiku akan digantikan. Aku akan digantikan saudari Evelyn. Aku sangat tertekan setelahnya. Aku hanya mengikuti alur kerjaku, tak ingin mengerjakan apapun. Waktu terasa begitu lama ketika pertemuan. Dan terkadang, aku malah melihat-lihat laman Facebook. Aku bahkan mulai menonton video-video lucu yang tidak berguna bagi hidupku. Dahulu aku selalu mempersiapkan diri sebelum pertemuan, mengemban tanggung jawab sambil berhati-hati merenungkan firman Tuhan, dan merenungkan masalah saudara-saudari yang belum terselesaikan, dan bagaimana seharusnya bersekutu. Namun, aku berhenti memegang tanggung jawab dan merenungkan firman Tuhan. Suatu hari sebelum pertemuan malam, aku malah pergi membeli baju. Aku pulang beberapa menit sebelum waktu pertemuan. Aku tidak membaca firman Tuhan dengan cermat dan tidak mengirimkannya kepada kelompok untuk direnungkan. Saat itu aku merasa hatiku jauh dari Tuhan. Jadi aku berdoa pada Tuhan. Doaku, Tuhan yang Maha Kuasa, aku tahu aku jauh darimu. Aku juga tahu sikapku atas tugasku tidak bagus. Aku ingin bertobat, tetapi hatiku lemah. Aku harap Engkau menolongku. Bagaimana caramu mengembalikan keadaanmu? Aku telah membaca firman Tuhan yang sangat membantuku. Akan kubacakan. Baiklah. Tuhan berfirman, di lubuk hatinya orang menyembunyikan keadaan buruk, kenegatifan, kelemahan, dan tekanan jiwa atau kerapuhan, atau selalu memiliki niat yang hina, atau selalu mengkhawatirkan gengsi, keinginan, dan keuntungan, atau merasa kurang berkualitas dan dalam keadaan negatif. Benar. Jika engkau selalu berada dalam keadaan itu, sulit bagimu mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Jika sulit mendapat pekerjaan Roh Kudus, hanya akan ada sedikit hal positif dalam dirimu dan engkau akan sulit mendapatkan kebenaran. Amin. Ketika aku membaca ayat itu, aku sungguh terharu. Tuhan membeberkan masalahku dengan sempurna. Aku hidup dalam kenegatifan, tidak bisa melaksanakan tugasku, karena merasa orang lain akan mengambil alih posisiku. Aku takut statusku terancam. Itu membuatku merasa lemah dan menjauhkanku dari Tuhan dan saudara-saudariku. Iya, itu benar. Iya, aku melihat ayat firman Tuhan yang lain. Dengan menyelesaikan gagasan orang barulah, orang dapat memasuki jalur yang benar dalam kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan berfirman, orang akan melewati banyak keadaan sebelum Tuhan menghakimi dan menghajar mereka. Contohnya, ada keadaan negatif yang sering terlihat pada manusia. Mereka menjadi negatif ketika orang lain melakukan tugasnya lebih baik, ketika keluarga orang lain lebih bersatu daripada keluarga mereka, dan ketika orang lain lebih baik atau memiliki kualitas yang lebih baik daripada mereka.
Mereka menjadi negatif ketika dibangunkan lebih pagi, ketika tugas mereka melelahkan, Iya. dan bahkan ketika tugas mereka tidak melelahkan. Apapun yang terjadi, mereka bersikap negatif. Kenegatifan berarti ada masalah dalam diri manusia. Mereka tidak dapat menerima kebenaran dan merasa tidak puas dengan perbuatan Tuhan. Selain itu, mereka tidak mencari kebenaran atau menerapkannya. Mengapa Tuhan tetap responsif terhadap mereka? Bukankah mereka keras kepala? Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang keras kepala? Dia menyingkirkan dan mengabaikan mereka. Engkau dapat bertindak sesuka hatimu dan dapat percaya jika ingin. Jika engkau percaya dan mencari, engkau dapat memperolehnya. Tuhan memperlakukan setiap orang dengan adil. Jika sikapmu tidak menerima kebenaran dan tidak tunduk, dan jika engkau tidak sesuai tuntutan Tuhan, maka percayalah apa yang kau inginkan. Dan jika engkau lebih suka pergi, pergilah sekarang juga. Jika engkau enggan melakukan tugasmu, pastikan tidak berbuat ribut atau bersikap sok. Tetapi segeralah pergi kemanapun kau suka. Tuhan tidak mendesak mereka untuk tinggal. Itulah sikapnya. Iya. Jika engkau, yang adalah makhluk ciptaan, tidak ingin bertindak seperti makhluk ciptaan, justru ingin menjadi penghulu malaikat, dapatkah Tuhan memperhatikanmu? Jika engkau, manusia biasa, selalu menginginkan perlakuan khusus dan istimewa, serta memiliki status dan kedudukan yang unggul atas orang lain dalam segala hal, itu berarti engkau tidak masuk akal dan tidak berakal. Bagaimana Tuhan memandang orang yang tidak berakal? Bagaimana penilaiannya? Orang semacam itu keras kepala. Iya. Amin. Tuhan jelas mengungkapkan sumber kenegatifan dan kelemahanku adalah aku terlalu mengkhawatirkan posisiku sebagai pemimpin. Takut kehilangan posisi. Aku lebih suka status dibandingkan tugasku. Semua karena hasrat mempertahankan status sebagai pemimpin. Aku ingat saat memulai posisiku sebagai pemimpin. Aku bekerja amat keras, tidak beristirahat meski sejenak. Aku takut kinerjaku buruk dan digantikan. Ketika aku melihat progres dua saudariku, seharusnya aku senang. Namun, aku takut saudara-saudari tidak butuh aku lagi. Lalu posisiku sebagai pemimpin tidak berarti dan tidak ada yang mengagumiku lagi. Terutama melihat betapa baiknya kinerja saudari Evelyn. Dia mampu menjawab pertanyaan saudara-saudari dan juga dekat dengan mereka. Aku khawatir tidak bisa mempertahankan statusku, merasa negatif dan lemah, dan mulai bertugas tanpa semangat dan antusias. Tuhan berkata orang seperti ini tidak logis, tidak dia perhatikan, sulit dapat campur tangan Roh Kudus. Aku jadi merasa takut ketika sadar aku dalam keadaan yang sama berbahayanya. Tentu. Tuhan juga berkata dia tidak suka orang yang sering negatif karena tidak mampu menerima kebenaran. Mereka hidup dengan niat yang salah dan tidak bisa meninggalkan niat itu. Jika orang selalu hidup dalam keadaan negatif, mereka akhirnya akan diasingkan dan disingkirkan. Benar. Dari persekutuanmu, aku menyadari sedikit tentang keadaanku. Aku terlalu mengkhawatirkan statusku. Benar. Karena tidak mendapatkannya, aku jadi negatif. Jika aku tetap begini dan tidak berubah, Tuhan akan jijik padaku. Benar. Dahulu aku juga menyadari ini, jadi aku berdoa pada Tuhan, mengaku dosa dan bertobat. Kataku pada Tuhan, Tuhan, aku tahu aku salah. Kuharap Engkau mau membantuku memahami diri dan keluar dari kenegatifanku. Bagaimana akhirnya kau bisa berhasil? Setelah itu, seorang saudari membacakan firman Tuhan saat pertemuan. Firman itu memberiku pemahaman mengapa kita mengejar popularitas, kuasa, dan status. Paragraf keempat, Tuhan itu sendiri, Tuhan yang unik 6. Tuhan berfirman, apa yang iblis pakai agar manusia tetap dalam kendalinya? Ketenaran dan keuntungan. Iblis memakai ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia sampai hanya itulah yang mereka pikirkan. Demi ketenaran dan keuntungan, mereka bergumul, menderita kesukaran, dan menanggung penghinaan. Mereka mengorbankan segalanya, menilai dan memutuskan demi ketenaran dan keuntungan.
Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu tidak kasat mata, dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan, manusia menjauhi Tuhan, mengkhianatinya, dan menjadi semakin jahat. Akibatnya setiap generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Benar. Sekarang, melihat tindakan iblis, bukankah motif jahat iblis sungguh menjijikkan? Mungkin hari ini engkau masih belum memahami motif jahat iblis, karena engkau pikir orang tidak dapat hidup tanpa ketenaran dan keuntungan. Pikirmu orang tanpa ketenaran dan keuntungan tidak akan mampu lagi melihat jalan atau tujuan mereka. Masa depannya akan menjadi gelap, redup, suram. Namun, perlahan kelak engkau akan sadar, ketenaran dan keuntungan adalah belenggu mengerikan yang iblis pakai untuk mengikat manusia. Ketika hari itu tiba, engkau akan sepenuhnya menentang kendali iblis dan menentang belenggu yang iblis pakai untuk mengikatmu. Ketika tiba saatnya engkau ingin membuang semua yang iblis tanamkan dalam dirimu, engkau akan memutuskan diri sepenuhnya dari iblis. Dan engkau akan sungguh membenci semua yang iblis bawa. Baru setelah itu, manusia memiliki kasih dan kerinduan nyata akan Tuhan. Amin. Amin. Setelah membaca firman Tuhan, aku sadar iblis memakai ketenaran dan status untuk menipu dan merusak manusia. Benar. Beban tidak tampak dipakai iblis menjerat manusia. Aku terperangkap beban ketenaran, kuasa, dan status sejak kecil. Ketika masih sekolah, agar dikagumi oleh siswa lainnya dan menjadi pemimpin kelas, aku belajar sangat giat karena takut disaingi teman sekelasku. Saat percaya Tuhan dan menjadi pemimpin, aku bekerja keras dalam melakukan tugasku demi mempertahankan status dan tidak digantikan. Aku iri pada saudara-saudari yang lebih baik dibandingkan denganku. Aku takut mereka melampauiku dan aku tidak punya status dalam pikiran orang. Dan yang paling menyedihkan, saat aku sadar tidak seperti perkiraanku. Aku dapat tergantikan di antara saudara-saudari. Hasratku demi status tidak terpenuhi, dan aku mulai bertugas tanpa semangat dan antusias. Semua karena keinginanku tidak tercapai. Aku sadar, bagiku, keinginan Tuhan, tugas dan tanggung jawabku, kehidupan gereja, semua itu tidak penting. Semua kulakukan hanya demi memuaskan hasratku akan status, tanpa rasa hormat kepada Tuhan. Di saat yang sama, aku sadar iblis ingin kita mengejar ketenaran status. Dia ingin kita memperebutkannya. Dia ingin kita meninggalkan keinginan Tuhan, mengkhianati Tuhan jauh darinya. Inilah cara iblis. Benar sekali. Ketika aku menyadarinya, aku mulai membenci diriku sendiri. Aku ingin bebas dari keinginan mengejar ketenaran, kuasa, dan status, agar sungguh hadir di hadapan Tuhan. Lalu aku mendengar lagu pujian berjudul, "Aku hanyalah makhluk ciptaan yang kecil," yang membuatku sangat terharu. Ya Tuhan, entah aku memiliki status atau tidak, aku telah memahami diriku sendiri. Jika statusku tinggi, itu karena Engkau yang meninggikannya, dan jika statusku rendah, itu karena ketetapan-Mu. Segala sesuatu berada di tangan-Mu. Aku tidak punya pilihan atau keluhan apapun. Engkau telah menetapkan aku harus lahir di negeri ini dan di tengah orang-orang ini. Dan aku harus menaati perintah-Mu sepenuhnya, karena semua terjadi seperti yang Kau tetapkan. Aku tidak memikirkan status. Bagaimanapun, aku hanya makhluk ciptaan. Jika Engkau menaruhku dalam jurang maut, dalam lautan api dan belerang, aku bukan apa-apa selain makhluk ciptaan. Jika Kau memakaiku, aku hanya makhluk ciptaan. Jika Kau menyempurnakanku, aku hanya makhluk ciptaan. Jika Kau tidak menyempurnakanku, aku tetap mengasihimu, karena aku tidak lebih dari makhluk ciptaan.
Aku tidak lebih dari makhluk ciptaan yang sangat kecil yang diciptakan oleh Tuhan Sang Pencipta. Hanya salah satu dari manusia yang diciptakan. Engkau yang menciptakan aku, dan kini Engkau menaruhku kembali di tangan-Mu seturut kehendak-Mu. Aku bersedia menjadi alat-Mu dan kontras-Mu. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh-Mu. Tidak seorang pun dapat mengubahnya. Segala sesuatu dan semua peristiwa ada di tangan-Mu. Amin. Amin. Saat itulah aku mengerti, pekerjaan apapun yang kulakukan di rumah Tuhan hari ini, itu tahbisan Tuhan dan pengangkatannya. Benar. Apapun statusnya, sebagai makhluk ciptaan, aku harus mengerjakan tugasku dengan jujur. Hanya itu jalan yang masuk akal. Di saat yang sama aku sadar, tidak ada perbedaan status tinggi dan rendah di rumah Tuhan, yang penting melaksanakan tugas. Ketika aku menyadarinya, aku merasa terbebas. Apapun statusku di masa depan, akan kulakukan yang terbaik dalam tugas dan menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku melihat 2 ayat firman Tuhan yang menorehkan kesan mendalam. Tuhan berfirman, bekerja sama adalah proses mengimbangi kelemahan orang dengan kekuatan orang lain. Kau pakai kekuatanmu untuk menutupi kekurangan orang lain, dan orang lain memakai kekuatannya untuk menutupi kekuranganmu. Ini untuk saling memanfaatkan kekuatan dan bekerja dalam harmoni. Hanya saat bekerja dalam harmoni, orang dapat diberkati di hadapan Tuhan, makin mengalami ini, makin nyata, jalan makin terang, orang makin tenang. Iya. Fungsinya tidak sama, ada satu tubuh, masing-masing bertugas, berada di tempatnya, melakukan yang terbaik. Tiap percikan api, ada satu kilatan cahaya, mencari kedewasaan dalam hidup, maka aku akan puas. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ketika aku membaca 2 ayat firman Tuhan itu, aku memahami maksud Tuhan. Tuhan berharap saat kita melaksanakan tugas, kita bisa saling belajar dan melengkapi kekurangan. Kita harus melakukan yang terbaik apapun posisinya dan bekerja dalam harmoni untuk menyelesaikan tugas kita. Setelah memahami maksud Tuhan, aku berdoa padanya. Aku mulai belajar merelakan statusku dan berhenti berpikir tentang digantikan orang lain. Aku pun belajar bekerja dengan hati dan memikirkan cara menyelesaikan tugasku dengan baik. Saat pertemuan, aku proaktif tentang persekutuan. Ketika yang lain bersekutu, kurenungkan perkataan mereka, dan dengan cepat kucatat poin-poin renungan. Aku sadar aku bisa belajar banyak dari saudara-saudari. Perlahan, aku tidak terlalu iri atas progres saudara-saudari yang lebih cepat dari aku, atau siapapun yang lebih baik. Aku bisa merelakan egoku dan belajar dari yang lain. Itu bagus. Benar. Benar. Setelah menerapkan ini, aku merasakan damai yang teristimewa dan tenang. Merasa lebih dekat dengan Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena memakai firman-Nya untuk menghakimiku. Dia membantuku memahami kerusakanku. Syukur atas kasih dan penyelamatannya. Syukur kepada Amin. Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mendengar ceritamu, aku tahu harus bertindak apa. Syukur Kini kepada aku lebih Tuhan. memahami aspek kebenaran ini.